Ketika makan buah kuldi itu, Nabi Adam dan Ibunda Hawa sesak terbukalah pakaian keduanya. Kenapa? Karena mau buang air. Adakah buang air di surga? Tak ada. Maka Nabi Adam gara-gara makan buah kuldi itulah terpaksa pergi buang air. Kemana? Ke bumi. Bukan diusir. Allah sudah punya rencana memang Nabi Adam untuk ke bumi. Tapi punya rencana Allah Ta'ala kan, jangan makan pohon ini, rupa termakan. Dengan gara-gara makan pohon itulah, pertama dia melanggar apa yang Allah larang. Kedua sebabnya akhirnya dia harus ke bumi karena dia harus buang air. Bahasa Imam Al-Ghazalinya, bumi ini cuma tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Udah makan malam? Insyaallah selesai ini kita makan sama-sama ya Pak, di rumah masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna amsayna wa nushiduka wa nushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma alimul ghaibi wa syahadah fatiras samawati wal arda rabba kulli syai'in wa malikah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, pengurus masjid, Pak Imam, orang tua kami, ayah, bunda, abang, kakak, adik-adik, seluruh yang berhadir. Yang besar tak dapat saya himbau gelar, yang kecil tak dapat saya panggil nama. Mohon maaf tanpa mengurangi penghormatan. Saya ini mendoakan semoga kita semua senantiasa diberi Allah keberkahan, dicurahkan rahmat dan ampunan dalam setiap urusan. Selagi hayat di kandung badan, kita minta semuanya dilimpahkan, banyak-banyak, semuanya adalah limpahan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang menetapkan segala urusan. Sesungguhnya tidak ada satu urusan pun yang kebetulan. Cuman sering kita sebut kebetulan ya Pak. Selalu ingatkan ini. Mudah-mudahan kita bisa merubah kata kebetulan menjadi kata kesyukuran dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur semua urusan di alam ini. Allah atur ada orang menjadi taat, Allah atur orang jadi maksiat, ada pula orang Allah atur dia sia-sia dengan semua perbuatannya. Kata Imam Al-Ghazali, ada diatur dalam taat, ada diatur dalam subhat, ada pula diatur dalam maksiat. Alhamdulillah maghrib ini kita diatur dalam taat. Ini semua adalah ketetapan Allah. Ketika kita menyebut alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mengatur di alam ini, maka ucapan itu Allah balas, hamiduni abdi, hambaku memujiku. Mudah-mudahan kita pula dipuji di antara hamba-hamba yang terpuji. Amin. Selanjutnya berselawat dan salam pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan selawat kita ini menjadi bagian dari tanda kesetiaan kita pada Nabi, kerinduan kita pada Nabi, dengan harapan pula nanti ketika hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah kepada Nabi. Allah izinkan Nabi meminta pertolongan, yaitu meminta syafaat. Atas syafaatnya diizinkanlah kepada kita semua insyaAllah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembacaan syarah kitab pilihan-pilihan dari Fadilah Beramal. Sebenarnya kitab ini kitab Tazkiyatun Nafs, tapi syarahannya pilihan beramal
dari bagaimana fadilah-fadilah beramal dalam membersihkan jiwa kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini topiknya permulaan amal. Permulaan amal. Kalau dalam kitab itu permulaan amal dan awal dan akhir dari setiap beramal. Permulaan dan akhir dalam setiap beramal. Awal dan akhir dari setiap beramal. Kira-kira apa, Bu? Bulan lalu kita membahas syarat amal diterima kan, yaitu niat. Ingat, Bu? Apa definisi niat? Niat adalah, ini kita kan kajinya terus, Pak, berlanjut sampai 13 pertemuan. Kalau lulus nanti dapat gelar LCMA, Pak. Lulusan ceramah Masjid Al-Munawwarah. Nanti kita keluarkan ijazah ditandatangani oleh Bapak Ketua kita, Dr. Andus Haji Abdullah Pismanan, SHMH. Pak, ditandatangan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, setelah niat itu induk dari segala amal. Penentu amal diterima adalah niat. Penentu amal diterima itu adalah niat. Dan niat itu sebenarnya bukan perbuatan badan, dia adalah perbuatan hati. Lalu ada perbuatan badan dari ucapan. Dia penentu dari amal itu, permulaan beramal dan penutup dari beramal. Dari mana kita mau ambil kisahnya? Ketika Nabi Adam alaihissalam di dalam surga, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Ya Adam, askun anta wa zawjukal jannah." Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga ini. Kemudian makanlah apa yang kamu mau makan. Makan semua yang kamu makan. Tapi ingat kata Allah Ta'ala, la taqrab hazihi sajarah. Jangan dekati pohon ini. Apa tuh, Pak? Nanti kalau kamu dekati, kamu jadi orang-orang yang zalim, kata Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini dapat kita ambil pelajaran dalam surat Al-Baqarah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hazihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Shadaqallahul azim. Berkatalah kami, kata Allah Ta'ala kepada Adam, ya Adam, tinggallah engkau di surga ini sama istrimu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah semuanya apa yang hendak kamu makan. Tapi ingat, wala taqrabah hazihi sajarah, jangan kamu dekati pohon ini, nanti kamu jadi orang yang zalim. Apa hubungannya dengan permulaan amal? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala amal pertama kepada Nabi Adam, setelah Nabi Adam diciptakan, dikasih kawan istri tercinta, cantik lagi sayang, Bu. Romantis indah dalam surga, kata Allah, makanlah, makan. Tinggal di surga ini makanlah. Berarti ada perintah boleh makan. Tapi di situ ada larangan. Tahan namanya la itu kan jangan. Jadi kita ini diajarkan untuk menahan, karena memang kita ini sangat sulit menahan selera, ya Pak. Mato cenderung padonan rancak, seleros cenderung pada yang lomak, ya Pak. Tekurung nak di luar, teimpik nak di atas, tunjuk lurus, kelingking mekailok kada gitu kan, Pak. Tekurung nak di atas, tekurung nak di luar, rimpit nak di atas, makan nak bertambuh, tercirik ni lasuh, kan itu tuh. Kata orang tua-tua kan gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu selera. Allah Ta'ala tahan, ya Adam tahan ya. Maka satu hari di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ya, satu hari ketika Nabi Adam sedang menikmati indahnya surga, nikmat makan kan, kata Allah, wa kulna, apa kata Allah? Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah semua yang mau kamu makan, semuanya. Makanlah, sedang enak-enak makan, tiba-tiba datang, Pak. Siapa dia? Iblis. Kan pada awalnya Iblis ini tidak mau dia hormat kepada Adam. Maka Allah katakan, keluar kamu. Tapi ini ya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Dia enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin. Sungguhnya dia termasuk orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah katakan kepada Adam, nah tinggal di surga ini ya. Nah, tapi iblis punya dendam, Pak. Apa dendamnya?
Allah katakan, keluarlah kau iblis dari surga ini. Ukhruj. Kata iblis, aku siap untuk keluar dari surga, untuk masuk neraka, tapi jangan sekarang ya Allah, tunda dulu, minta tanggung. Jadi iblis itu belum masuk neraka lagi, Pak. Dia minta tunggu sampai pada hari yang engkau janjikan. Yaumul waqtil wahid, pada hari yang telah engkau janjikan. Apa itu? Hari kiamat nanti. Sampai pada hari itu aku akan datangi Adam, anak cucu Adam, cucu cicit Adam, dari depan, dari kanan, dari samping kiri, dari belakang. Untuk apa, Pak? Untuk sama-sama jadi dia. Nah, itu ingkar kepada Allah Ta'ala. Illal ibadikal mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Ikhlas itu nanti kita bahas. Tapi ketika sedang enak berdua Nabi Adam AS, datanglah iblis. Bahasa Melayu dia, Pak. Les kata dia. Apa? Dam kata dia. Apa les kata dia. Tapi les di sini bukan muklis, Pak. Iblis. Nanti tersinggung pula apa muklis nih kan. Apa les kata Adam. Kamu tahu nak kenapa Allah Ta'ala larang mendekati pohon ini? Kata Adam, aku ni sami'na wa ata'na, dengar dan patuh. Kata iblis, kata iblis, Adam, sebenarnya engkau sudah Allah janjikan untuk dikirim ke dunia. Inni ja'ilu fil ardi khalifah, ya kan? Aku akan jadikan di manusia itu khalifah. Seperti pada surat Al-Baqarah juga, pada ayat berapa ini? Pada ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala katakan, inni ja'ilu fil ardi khalifah. Para malaikat protes, ya Allah Ta'ala, dulu kau pernah jadikan ini itu makhluk di muka bumi, mereka melakukan kefasikan dan menumpahkan darah. Katalah, aku lebih tahu daripada kalian. Maka ketika diciptakan itu, iblis sudah tahu bahwa Nabi Adam ini akan diturunkan ke bumi, jadi khalifah ke muka bumi. Kata iblis, Dam, dunia itu tak enak, bumi itu tak enak. Apa tak enaknya? Banyak lah kan, di surga semua enak. Bumi ada enggak, Pak? Apa yang di bumi belum ada apa-apa. HP belum ada, HP tahun 90-an baru ada, Pak. Sepeda pun belum ada, Pak. Tapi sayangnya, hebatnya pula, kalau kita pergi ke Jeddah, jumpa sepeda Nabi Adam. Ban depannya besar, ban belakangnya kecil. Tak kapan pula Nabi Adam bikin sepeda? Yang paling aneh lagi, Pak, Payakumbuh. Di Payakumbuh ada sepeda Nabi Adam. Tapi itu sana. Kata orang sepeda Nabi Adam, itu legenda ya, apa namanya, supaya orang tertarik ya. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Singkat kisah, iblis datang. Kata iblis, Adam, Allah Ta'ala larang kau makan buah kuldi ini, karena kalau kau makan buah kuldi ini, engkau akan kekal di dalam surga. Kalau kau dekati pohon ini dan kau makan buah pohon ini, kau akan kekal di dalam surga. Maka yang ngasih nama Syajaratul Khuld, pohon kekekalan, itu iblis. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan engkau turun ke bumi. Di bumi itu tak ada yang enak, makan payah, sulit, semuanya serba macam-macam, penuh penderitaan dan kepayahan. Jangan mau dah, karena Allah sudah janjikan engkau ke bumi, surga ini enak. Kalau kau makan ini, engkau akan kekal di dalam surga, engkau akan punya anak, engkau akan berkeluarga, dan engkau akan punya keturunan dalam surga. Kata Adam, aku tak mau makan, katanya. Kata istri Nabi Adam, makan abang. Ya kan gitu kan, makan abang, jangan lagi. Wah, akhirnya dia biasa kalau istri yang makan ini makan duluan, terpaksa bapak ikut ya, Pak. Makan abang. Oh, dia kata. Akhirnya tu makan. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ini di pada ayat 30 kan. Terus pada ketika temakan buah itu disebutkan di dalam surah Al-A'raf, terbukalah pakaian Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Ketika makan buah kuldi, terbukalah pakaian di antara keduanya. Kenapa terbuka? Karena seluruh makanan di dalam surga itu yang Allah perintahkan makan. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah semuanya yang kamu mau makan. Semua mau makan, makanlah semuanya. Tapi yang pohon ini jangan dekati. Bahkan artinya ada hubungannya, ini mau makan, hubungannya dengan makan. Wa kula akil, makan. Berarti memang makan. Lalu temakanlah buah itu. Terbukalah pakaiannya. Kenapa terbuka? Karena makan buah itu, ya kan? Kenapa terbuka? Jawabannya karena makan buah itu, ya kan? Ya kenapa terbuka? Gara-gara makan buah itu. Kata Imam Ibnu Katsir, seluruh makanan di dalam surga, dan surga itu tidak ada kotoran, di surga itu tidak ada najis, Pak. Surga itu tak ada najis. Semua makanan akan kita buang air dengan cara berkeringat.
Kita buang airnya melalui keringat, kecuali makan buah kuldi. Ketika makan buah kuldi itu Nabi Adam dan Ibunda Hawa sesak o'ok. Terbukalah pakaian keduanya. Kenapa? Karena mau buang air. Adakah buang air di surga? Tak ada. Maka Nabi Adam gara-gara makan buah kuldi itulah terpaksa pergi buang air. Kemana? Ke bumi. Bukan diusir. Allah sudah punya rencana memang Nabi Adam untuk ke bumi. Tapi punya rencana Allah Ta'ala kan, jangan makan pohon ini. Rupa termakan. Dengan gara-gara makan pohon itulah, pertama dia melanggar apa yang Allah larang. Kedua sebabnya akhirnya dia harus ke bumi karena dia harus buang air. Bahasa Imam Al-Ghazalinya, bumi ini cuma tempat o'ok. Bumi ini cuma tempat o'ok, Pak. Orang kafir o'ok. Sesibuk apapun manusia pasti o'ok. Betul tak, Pak? Pengantin pun dia rela tak sholat. Ada pengantin gara-gara bersanding tak sholat dia, Pak. Ngapa? Oh, sunting mahal, bodak mahal, payah wak sholat. Tapi kalau dia sesak pipis dan sesak o'ok, bisa nggak dia tetap bersanding dengan istrinya di pengantin, di pelaminan tuh? Enggak. Jadi mana lebih penting o'ok daripada sholat? Nah, gitu. Ini kaji, ini kan ngaji gitu nih, Pak. Nah, ini kan. Banyak tak orang mendahulukan o'ok daripada sholat? Banyak. Bangun pagi pergi o'ok dulu, sholat hilang. Pergi ke pasar bawa barang-barang, langsung taruh pasar tersebut, kecesak kencing, pergi dia ke WC. Maka orang yang sibuk dengan dunia ini, kata ulama Imam Al-Ghazali sebutkan, sibuk dengan dunia ini tak lebih dari sibuk dari WC ke WC. Kerjanya cuma kencing berak. Sehebat apapun manusia pasti dia kencing, sehebat apa manusia pun pasti dia berak. Tetapi sesibuk apapun manusia, dia bisa meninggalkan perintah hak dari ruhaninya, adalah tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi hak jasadnya dia penuhi untuk makan dan buang air. Tapi hak ruhaninya untuk balik ke surga lupa dia. Maka Nabi Adam AS pergi ke bumi ini menunaikan dua hak. Satu, hak jasadnya untuk buang air. Yang kedua, untuk balik lagi hak ruhaninya untuk bisa balik lagi ke langit, balik lagi ke surga. Maka hak badan kita, Bu, makan minum memang. Tapi hak ruhani kita, makan minum, akan kita tinggalkan. Maka ketika kita memenuhi hak rohani kita supaya kita balik lagi kepada Allah, yaitu beribadahlah. Itulah dia amal, permulaan amal. Jadi amal badan kita ni, dunia ni tempat buang air, Bapak. Iya, kata Nabi SAW, ad-dunya mal'un. Dunia ini terlaknat. Wa ma fiha mal'unatun. Dan semua yang ada dalam dunia ini dilaknat. Illa bi dzikrillah wa muallim wa muta'allim. Kecuali orang yang berzikir kepada Allah, orang yang belajar ilmu, dan orang yang mengajarkan ilmu untuk patuh kepada Allah. Siapa orang berilmu? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang di antara hamba-hamba Allah yang patuh, yang takut kepada Allah adalah orang berilmu. Jadi kalau ada orang berilmu bergelar profesor doktor tidak takut kepada Allah, itu bukan ulama. Itu namanya ular di dalam semak. Kalau disebut Imam Ghazali namanya fasik. Orang tahu benar tapi tak patuh kepada Allah. Balik kita ke kaji. Maka Nabi Adam gara-gara makan buah kuldi tadi, Bu, sesak o'ok. Itu tafsir Imam Ibnu Katsir. Bukan dia berzina. Dia terpaksa di mana untuk buang air? Pergi ke bumi. Dengan apa pergi buang air nih? Karena sudah melakukan sebuah kesalahan. Tak boleh mengotori surga kan? Maka o'ok di sini. Itu hak badan kita. Karena kita gara-gara makan harus terpenuhi. Kalau enggak, maka hak dari ruhani kita sudah melanggar apa yang Allah larang. Maka tunaikan apa? Bertaubat, minta ampun karena melakukan kesalahan. Jadi Nabi Adam alaihissalam ini, kata Imam Al-Ghazali, tempat kita mengambil ibrah. Jangan pernah menyalahkan Nabi Adam, nanti kafir kita. Kata orang, cobalah Nabi Adam tak makan buah kuldi, pasti kita kekal di dalam surga. Ini gara-gara Nabi Adam makan buah kuldi lah hasilnya kita ke dunia. Kan banyak orang bilang gitu kan, Pak. Oh tak boleh, pasti kita, Pak. Nabi Adam tuh ibrah untuk ambil pelajaran. Apa? Manusia ini kalau dikasih larangan dia suka melanggar. Makanya ada istilah di kantor Pak Abdul Lapis dulu waktu masih kepala dinas ya, Pak. Bukan Bapak Lapis ini ya, Pak lain. Apa tuh, Pak? Peraturan itu dibuat untuk dilanggar ya kan, Pak? Dibuat peraturan perda, permen, perka, per lah.
apa dah? Peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Kan itu manusia tuh. Suruh pakai helm, tak apa-apalah tak pakai helm. Gitu. Seleranya nafsu itu seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan untuk menahan, sehingga kata ulama, hakikatnya menahan yang Allah perintahkan tadi, Allah larang makanlah. Tapi ingat tahan, ini maknanya kita ini harus belajar puasa, Pak. Selera itu ditahan-tahan, baru sanggup beli apa namanya? Beli kereta, beli Honda ya, beli Honda sepeda motor, sudah pingin nak beli Agya. Akhirnya kredit, sudah dapat kredit Agya, baru nak tinggal lunas 10 bulan, datang pula kawan menawarkan Innova. Akhirnya selera belum sanggup beli Innova, kredit lagi Innova, Agyanya dilelang. Padahal kredit juga Innova, sudah nampak Innova lah, minta pula lagi mobil yang lebih di atas tu apa? Entah Alphard atau apa namanya kan. Tapi selera kita dengan cara yang batil, yaitu riba, pinjam sana pinjam sini, asal berbunyi tit, ada utang tuh. Nah, kredit tuh kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu selera nafsu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam untuk menundukkan nafsu dengan cara apa? Tahan tak bisa, maka untuk menundukkan nafsu itulah amal pertamanya Nabi Adam alaihissalam bertaubat. Maka kata Imam Al-Ghazali, amal pertama dan permulaan dari beramal dan setelah beramal itu taubat, Pak. Taubat ini balik kembali ke jalan Allah, karena kita silap. Siapa yang Allah perintahkan taubat? Disebutlah taubat ini jalannya para nabi, jalannya orang-orang beriman. Yang taubat itu bukan orang berdosa, Pak. Buka surah At-Tahrim ayat ke-8. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah dengan taubat yang sebenar taubat. Adakah Allah menyebut taubat itu orang berdosa? Ya ayyuhal mujrimun, hai pendosa, kan tidak ada. Ya ayyuhal kafirun, kan tidak ada. Ya Allah perintahkan siapa? Orang beriman. Siapa orang beriman? Nabi-nabi. Nabi Adam dia bertobat, balik dia ke jalan Allah Ta'ala karena dia sempat buat silap. Nabi Muhammad bertobat apa? Nabi Muhammad tobat tak? Ustaz Bambang. Nabi Muhammad tobat apa? Tobat. Apa kata Nabi? Wallahi, dalam hadis Anas bin Malik, wallahi inni astaghfirullah akthar min sab'in marrah fi kulli yaum. Demi Allah, aku beristighfar, bertaubat kepada Allah lebih daripada 70 kali setiap hari. Kata Anas bin Malik, juga disebutkan dari Abdullah bin Umar, Nabi sekali duduk dia mengucapkan ucapan taubat, Rabbighfirli wa tub alayya, ya Tuhanku aku bertaubat, wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau Maha penerima taubat lagi Maha pengasih penyayang. Kata Abdullah bin Umar, kami dengar Nabi mengucapkan itu mi'ata marrah, sekali duduk 100 kali. Apakah Rasulullah SAW melakukan kesalahan? Tidak. Bahwa dia adalah manusia yang menjadi tauladan. Nabi Muhammad adalah manusia yang satu-satunya jika diperlihatkan kesalahan walaupun sebesar zarah tak ada salahnya, sehingga dia jadi rahmat bagi sekalian alam. Itulah dia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang punya amal baik satu zarah, satu titik debu, maka akan diperlihatkan. Satu amal buruk, dosa pun akan diperlihatkan. Satu-satunya manusia yang tak ada dosa setitik pun dosanya Nabi Muhammad. Karena dia spesial. Dia rahmat bagi sekalian alam. Allah boleh izinkan untuk dapat pertolongan hanya orang yang tak punya salah. Yang tak punya salah hanya Nabi Muhammad. Itu dan nanti dia boleh dapat syafaat. Dengan apa? Syafaat itu bahasanya dia dapat pertolongan, kedudukan yang tinggi yang telah Allah janjikan. Wa ba'atsu maqaman mahmudan allazi wa'attah. Tempat kedudukan yang terpuji itu apa? Dia diizinkan memberi pertolongan karena cuma dia sendiri yang ditolong. Nanti, Pak. Tapi dia yang tak ada salahnya aja bertobat. 100 kali lebih sehari. Kalau sekali duduk 100 kali, kalau duduknya 2 kali, Pak, 200. Kalau duduknya 3 kali, 300. Kalau duduknya 10 kali, 1000. Nabi Muhammad yang tak ada dosa, zikir taubatnya berkali-kali. Kita yang banyak dosa, taubat kita berapa kali, Pak? Nabi Adam, balik kita ke Nabi Adam. Nabi Adam belum sholat, belum puasa, belum zakat, belum haji. Ketika sampai di muka bumi, terpisah dengan ibunda Hawa selama 200 tahun. Mengembara, Pak, berjalan.
Kan sampai ke bumi tadi apa? Sesak o'ok lah dulu. O'ok dulu Pak. O'ok. Udah selesai o'ok berjalan kan? Carilah makan. Ketemu buah dimakan. Ketemu hewan diburu kan? Ada tak pancis gitu Pak? Pancis. Tidak ada. Dan penderitaan Nabi Adam gara-gara satu kekhilafan tak mampu menahan penderitaannya, jauh lebih penderitaan dari seluruh orang yang pernah menderita. Kenapa? Karena Nabi Adam sudah merasakan surga Pak. Sudah masuk surga, ditaruhkan ke bumi, ke dunia yang tak ada apa-apa. Di surga semua serba mewah. Itu kalau kita salah-salah Pak, terjun sungai Siak tuh Pak. Tapi karena Nabi Adam kan bergantungnya hanya kepada Allah Ta'ala. Nabi Adam ini disebutkan oleh para ulama, dia sebenarnya bukan Rasul Pak. Kenapa? Dia tak ada yang disampaikan untuk bertauhid, kan dia sendiri. Dia Nabi, manusia pertama. Jadi Rasul, Nabi dan Rasul yang pertama itu Nabi Nuh, menunjukkan manusia untuk jalan baik. Nabi Adam untuk dirinya, tapi dia jadi Rasul bagi anak-anaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tak keluar dari kita tak berdebat tentang itu. Tapi kenapa Nabi Adam? Apa yang Nabi Adam lakukan ketika sampai di bumi? Pertama, buang air dulu, pergi o'ok. Yang kedua apa Pak? Dia minta maaf, minta taubat. O'ok tadi sebab salah harus buang air, itu haknya badan harus ditebus. Coba lah Bapak anda o'ok, mati lah Pak. Ndak o'ok seminggu. Kita ni lahir ditandai o'ok, mati pun ditandai o'ok. Habis mandikan jenazah tuh, udah bersih o'ok ya kan. Tapi kalau udah habis ndak o'ok, mati kita. Jadi memang dunia ini tempat o'ok ya Bu. Kan? Kalau udah ndak o'ok, balik kita ke surga. Jadi Bapak Ibu mau sibuk o'ok atau mau sibuk dunia akhirat kan? O'ok ini kan haknya badan. Tapi jangan banyak-banyak lah o'ok. Kalau banyak makan banyak o'ok tuh kan. Kalau banyak puasa, o'oknya dikit deh. Balik kita ke kaji. Nah ketika Nabi Adam AS sampai di bumi, terpisah sama Ibunda Hawa. Disebutkan Nabi Adam itu tingginya 60 hasta Pak. Dalam hadis riwayatkan Abu Hurairah, Nabi SAW katakan Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. 60 hasta itu berapa meter tuh Pak Haji? 30 meter. Wah, jadi kalau dia masjid kita nih tempat duduk ya aja nih. Ya kan? Sepinggang dia aja coba nih. Maka berjalanlah mengembara di dalam kitab Daqaiqul Akhbar disebutkan selama 200 tahun. Berapa umur Nabi Adam? 1050 tahun baru dia meninggal. Berapa Ibunda Hawa? 950 tahun. Terpisah 200 tahun. Yang Nabi Adam diturunkan di Sri Lanka. Setelah peta ditemukan, Ibunda Hawa diturunkan di Jeddah. Maka diambil dari kata jaddati nenek. Berjalan Pak. Saling mencari Pak. 200 tahun. Capek tak berjalan 200 tahun Bu? Sepeda belum ada, cuma itu sepeda dibuat-buat itu kan. Berjalan kaki, tapi ya panjang jalannya kan. Terus makan lapar, sambil menangis, sambil menyesali. Menyesal kan dari surga sampai ke dunia menderita. Setelah 200 tahun capek berjalan, duduklah di satu, bertemu dengan padang yang luas. Duduklah di satu tempat. Tempat itu gundukan seperti gunung, namanya bukit lah kan. Kena tingginya 30 meter tuh bukit tuh tempat duduk sama dia. Duduk dia di atas bukit tuh. Duduk sambil temenung, sambil menyesali perbuatan. Kenapa lah bisa kayak gini kan? Ketika Nabi Adam selesai duduk, dia berdiri, dia potoleh ke belakang. Ternyata ada orang juga yang duduk di belakang sana. Ternyata yang sedang duduk itu adalah Ibunda Hawa. 200 tahun tak bertemu Pak. Kira-kira masih kenal tak? Ibu berpisah dengan kawan taman SD dulu, sama-sama taman SD. Sudah punya cucu baru jumpa, kenal nggak Bu? Paling tunjuk-tunjukan. Siapa ya? Gitu kan? Rasa-rasa kawan awak lah kan gitu. Tapi untung manusia cuma 2 ketika itu. Satu Nabi Adam, satu Ibunda Hawa. Kan cuma 2 cuma. Kenal nggak? Kenal. Tapi maka disebutlah tempat itu tempat bertemu kembali. Itulah disebut Padang Arafah. Padang bertemu, padang tempat kali kenalan lagi. Setelah 200 tahun itulah banyak berubah. Lalu wujudlah apa? Dengan pertemuan itu kasih sayang kan. Maka kita tak sayang kalau tak kenal. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak jadi nikah. Kalau Nabi Adam kan sudah nikah dia di dalam surga. Tak kenal, sudah kenal wujudlah kasih sayang. Dengan sayang itu apa? Baru sadar. Dengan sayang itu kan baru tumbuh kesadaran. Apa sadarnya? Ini gara-gara kita salah dulu ya Didik.
Apakah Nabi Adam ketika berpisah 200 tahun ketemu ibunda Hawa langsung peluk-pelukan, bang lama tak jumpa, kangen, makan lontong yuk bang, kan gitu kan? Gimana kita makan malam nih bang? Oh, ketika bertemu tuh mereka berdua dalam keadaan penyesalan, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa kami, tunjukkan tempat terbaik. Jibril datang kepada Adam, Jibril tunjukkan satu tempat, jaraknya 9 kilo lah dari Arafah itu ke sebuah lembah, nama lembahnya namanya Bakkah. Lembah bernama Bakkah. Nah, inilah permulaan amal manusia, Pak. Sampai di lembah itu apa yang dilakukan Nabi Adam? Bakkah itu diambil dari kata bakkatun. Imam Asyuti menyebut artinya nangis. Di lembah itu tempat Nabi Adam menangis. Nama jamaknya Makkah. Lembah, Pak, di antara dua bukit-bukit kan, banyak bukit kan. Ada Jabal Abu Kubais, ada Jabal Sib Abu Talib, ada Sib Amir. Di lembah paling bawah, disitulah ada bangunan Baitul Atiq. Inna awala baitan wudi'a lin-nasi lalladzi bi bakatin mubarakah wa huda lil alamin. Itulah rumah pertama yang dibangun oleh Allah Ta'ala untuk manusia, yang ditempatkan di sebuah lembah Bakkah, tempat menangis. Kata sebagian ulama lagi menyebut tempat itu miskin, tapi di situ diberkahi. Kalau orang menangis di situ berkahnya Allah akan ampuni. Kalau orang susah, miskin dan kepayahan, di situ tempat itu Allah akan cukupkan dia. Itulah lembah yang tak ada kehidupan. Tapi ketika kita betul-betul datang kepada Allah, maka Allah cukupkan hidup kita. Apa yang ada di Mekah itu, Pak? Tak ada. Pisang ada tak situ? Pohon pisang tak ada. Pisang ada tak? Ada. Pohon durian ada tak? Tidak ada. Durian ada tak, Pak? Saya bolak-balik, Pak, dari tahun 2012. Belum pernah ketemu durian. Dulu waktu saya ngaji tahun 2013 itu pernah saya 2014 pernah ingin kangkung. Mau cari kangkung di Mekah, ada enggak kangkung di Mekah ya? Cari-cari dapatlah kangkung, Pak. Segini cuman kangkung itu harga 5 rial. Segini, Pak. 5 rial. Paling 5 batang kangkung tuh. 5 rial 20.000. Kita segini kangkung ambil aja lah kan gitu. Jadi kemarin tanggal 24 Januari 2023 saya pulang tanggal 27 sama Ustaz Fahri. Bang, di Mekah nih kira-kira ada nak durian, Bang? Bolak-balik kita dah nih, Bang. Selama Abang bolak-balik, apalagi beliau kan petugas haji, sering lama-lama, kadang 3 bulan, kadang setahun kita balik-balik. Ada nak buah durian sini, Bang? Awak tekon nak makan durian, saya bilang. Apa jawabnya? Kalau menurut Adinda gimana? Kalau menurut saya ada, Bang. Apa gitu? Kan Nabi Ibrahim minta, ya Allah, berkahilah negeri ini dengan buah-buahnya. Kan Nabi Ibrahim minta, penuhi buah-buahnya, aku tinggalkan anak istriku di lembah ini yang tak ada kehidupan, berkahilah, cukupkanlah mereka, cukupkan dengan buah-buahnya. Ada nih, Bang. Ayolah, kok ada, yo, kok nak kata. Pergilah kami ke Masjidil Haram. Selesai Isya jam 10, jam 9 itu baca Quran saya. Jam 10 baru pulang. Pas pulang ditelepon. Ustaz, ada yang telepon. Namanya Bang Al, jemaah dari Sontang. Telepon, Ustaz di mana? Masih di Haram, sebenarnya. Cepetlah sini ya. Kami tadi di atas hotel Pajar Badik tuh, di atas tuh jumpa orang tukang jual es cendol katanya. Cendol durian. Kami beli 4 gelas, 2 gelas untuk Ustaz katanya. Saya tak ada bilang sama dia, rupa dapat durian tuh. Ini dia kan. Apa yang kita cakap dapat rupanya. Betul, memang Allah janji kan. Kalau kita berada di Mekah tuh, yang baik-baik Allah akan cukupkan, yang salah silap pun Allah akan nampakkan. Wallahu sadidul iqab. Maka orang pergi haji, berkunjung ke Baitullah, wala rafas wala fusuk wala jidal. Jangan berkata kotor, nanti kes kotornya. Jangan bantah-bantah, nanti sulit payah kita. Balik kita ke kaji Nabi Adam AS ke lembah Bakkah itu. Lembah itu bernama Bakkah. Bakkah itu nangis. Kata Syekh Zakaria rahimahullah dalam kitab Fadailul Haji wal Umrah, Nabi Adam dan ibunda Hawa menangis di depan di lembah itu selama 40 tahun, meratap, banjirlah lembah itu dengan air mata. Maka disebutlah inna awala baitin bi Bakkah, itu dibangun di tempat Bakkah kena banjir air mata mereka itu. Jika dikumpulkan seluruh air mata manusia, dari mulai manusia Nabi Adam, anaknya Nabi Adam, sampai manusia nanti terakhir Pak hari kiamat, kumpul semua air mata kita yang menangis. Nangis kita sama-sama semua, kumpul air mata itu demi Allah, kata si Zakaria, tidak akan pernah menyamai jumlah dan banyaknya penyesalan air mata yang jatuh dari doa Nabi Adam dan ibunda Hawa. Berapa lama mereka berdoa? Tafsir surah Al-A'raf ayat 23, mereka berdoa selama 40 tahun.
hanya untuk satu salah, Pak. Hanya untuk menebus satu kehilapan makan buah kuldi, minta ampunnya selama 40 tahun. Kita berapa kali salahnya? Berapa tahun kita minta ampun? Kira-kira layak nak kita ni masuk surga, Pak? Kalau bukan rahmat Allah, tak layak, kata Pak. Kena kasih sayang Allah. Maka kata Nabi SAW, aku ni diberi keistimewaan dari umat-umat, dari nabi-nabi terdahulu. Dan umatku pun diberi keistimewaan daripada umat-umat terdahulu. Tidak diturunkan satu ayat pun kecuali kepadaku. Satu keistimewaannya 3 ayat pada suratul Baqarah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Itu kan luar biasa tuh. Ya Rabb kami, nanti ya Allah ya, kalau aku buat salah, kalau aku lupa atau kalau aku buat salah, pokoknya ampuni aku ya Allah. Itu hebatnya, Pak. Kita ni dah punya perjanjian sama Allah. Ya Allah, kalau aku lupa, kalau aku buat salah, nanti ampuni aku lah ya Allah ya. Kayak gitu, Pak. Begitu sayangnya Allah dengan kita nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 40 tahun meratap. Apa yang dilakukan? Taubat. Maka tidak ada amalan apapun yang bisa diterima Allah. Permulaan dari kita beramal nih, mengawali itu meniadakan kedirian kita, kecuali meletakkan itu berhandar kepada Allah. Itulah dia taubat wal istighfar. Taubat itu kembali kepada Allah, istighfar itulah amalannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tersanggut kaji kita nih. Istighfar dan taubat itu awal beramal maupun setelah beramal. Sebelum sholat kan kita astaghfirullah. Selesai assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah. Maka untuk apa? Agar kita wujud ini semua untuk Allah. Salah silap mohon dimaafkan. Salah mulut, salah mata, salah telinga. Apalagi solat tu kita sedang berbicara sama Allah, kadang-kadang macam-macam yang masuk dalam pikiran kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya jelaskan 4 lagi ya. 4 hal kenapa kita mesti beristighfar. 1, kenapa kita mesti bertaubat? Karena taubat itu jalan orang-orang kepada Allah, jalan orang-orang mendapat nikmat, jalan para nabi, jalan orang-orang soleh, jalan orang beriman. Satu-satunya makhluk tak bertaubat namanya iblis. Jadi ada orang bilang, untuk apa pula awak taubat? Awak tak ada dosa. Mirip sama iblis, Pak. Mana ada kita ni tak berdosa? Ada yang tak berdosa? Nah, dan Nabi Muhammad tu tak berdosa kerana dia dijaga. Nabi Muhammad tu dijaga Allah Ta'ala. Nabi Adam Allah jadikan pelajaran. Makanya 2, Nabi Adam itu ibrah, pelajaran, sedangkan Nabi Muhammad adalah tauladan. Jadi contoh semuanya. Ini yang sempurna tu Nabi Muhammad, insanul kamil. Sebab apa? Datang kasih sayang Allah Ta'ala bagi seluruh kehidupan. Itu aja bertaubat dia. Nabi Adam punya satu salah, taubatnya 40 tahun. Lalu kita harusnya apa? Maka seharusnya napas kita ni isinya taubat semuanya, Pak. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini dia. Taubat itu jalan keimanan. Yang kedua, taubat itu agar kita bergantung kepada Allah. Kita tak tahu amal mana yang diterima, amal mana yang ditolak, agar kita terus bergantung. Kalau Allah kasih tahu amal kamu diterima, nanti kita bangga pula, tak beramal kita lagi kan. Nah, ini maknanya kata Imam Ghazali, agar kita bergantung kepada Allah. 1, tanda keimanan. Yang kedua, agar kita bergantung kepada Allah. Yang ketiga apa? Oh, dahsyat taubat ni. Semua dosa-dosa kita Allah ganti jadi baik. Buka surah Al-Furqan ayat ke-60, ayat ke-70 ya. Wa man taba wa amana wa amina amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Orang-orang yang bertaubat, beriman, berbuat amal kebaikan, yang buruk-buruk dari dulu, yubaddilullahu sayiatihim hasanat, Allah ganti jadi pahala. Syaratnya toh taubat. Seorang berzina kalau dia taubat, zinanya jadi pahala. Zinanya macam mana taubatnya berzina, Pak? Dibunuh. Ada yang pernah berzina, siap dibunuh? Kan dibunuh orang berzina tu, dirajam. Tapi kematiannya bisa menembus 70 orang ahli Madinah, kata Nabi. Ketika ada seorang yang dirajam, dilempar mati, ada seorang sahabat bilang, "Kutuk kau berzina," kata Nabi. "Hei, jangan seperti itu," kata Nabi. "Sesungguhnya taubatnya ini dapat mengampuni 70 dosa ahli Madinah." Wah, tapi kita kan tidak ada hukum kayak gitu. Kita buat hukum itu kena tangkap lah kita, Pak. Maka taubatlah. 1, iman. 2, pahala, diampuni dosa-dosa. Yang ketiga, bergantung kepada Allah. Yang keempat, dosa dijadikan baik dengan syarat taubat. Yang kelima, rezeki dimudahkan. Banyak, Pak, dalam Quran. 1 pada surat Nuh ayat 10, 11, 12, 13. Apa kata Allah? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Katakanlah, ampun, minta tolonglah. Faqultu astaghfiru,
Ucapkan istighfar kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu Maha apa? Ngampun. Yursilis sama alaikum midrara, nanti dia turunkan hujan yang lebat dari langit yang mendatangkan manfaat, bukan hujan mendatangkan mudarat, manfaat. Wa yumditkum bi amwal, kalian akan dikasih harta, ditambah harta kalian. Wa banin, yang tak punya anak dikasih anak. Wa ja'alakum jannatan, dan kamu juga dikasih kebun-kebun. Wa ja'alakum anhara, dalam kebunmu ada sungai-sungai. Jadi kalau kebun kita belum ada air, banyak-banyaklah istighfar. Kalau harta kita masih belum berkembang, banyak-banyaklah istighfar. Yang belum punya anak, istighfar. Yang belum nikah, istighfar. Apalagi Pak? Yang miskin, istighfar. Siapa janji? Allah. Buka tuh surat Nuh. Apalagi? Janji Allah Ta'ala dalam hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Man lazimal istighfar. Siapa yang melazimkan istighfar? Tahu lazim Pak? Lazim. Kalau bapak ni bapak lafis, bapak lazim. Apa bedanya lazim? Lazim itu membiasakan. Siapa yang membiasakan istighfar, man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu likulli dikin makhraja. Maka baginya Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Wala kulli hamman faraja, dikasih Allah kegembiraan dari setiap kesedihannya. Akan Allah lapangkan hatinya dari setiap kesempitannya. Akan Allah hilangkan kedukaannya jadi sebuah kebahagiaan. Mau nak Bu? Mau. Macam mana caranya? Lazimkan istighfar. Apa kata Nabi? Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Ini dia dahsyatnya. Maka istighfar, taubat istighfar ini dibagi 3. Selesaikan enak. Pertama, istighfar nabi-nabi. Fadilah sudah dapat, sejarahnya sudah dapat kan, bahwa tidak ada yang dilakukan Nabi Adam sebelum sesuatu kecuali taubat. Nabi Adam belum haji lagi, belum sholat, belum sedekah, taubat itulah dia. 40 tahun dalam keadaan puasa, menangis setiap hari meleleh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tak pernah berhenti Pak selama 40 tahun. Baru Allah terima taubatnya tanggal 10 Muharram di tahun 40 setelah bertaubat. Itulah di hari Asyura diterimanya taubat Nabi Adam AS setelah berdoa 40 tahun. 40 tahun Pak. Kenapa begitu sungguh-sungguhnya Nabi Adam bertaubat? Karena dia sudah masuk surga. Karena dia sudah jumpa sama Allah. Tapi ketika iblis merayu Fir'aun, kata iblis, Fir'aun kau ya hebat, pembangkang utul sama Allah. Hebat kau daripada aku. Aku sekali berbuat dosa, ingkar sama Allah, dikeluarkan dari neraka. Apa kata iblis? Kata Fir'aun, santai iblis katanya. Tapi bukan muklis ya Pak, iblis. Santai iblis, aku ni manusia. Aku masih buka pintu taubat oleh Allah Ta'ala. Sebelum aku mati aku taubat. Apa kata iblis? Bodoh kau Fir'aun. Kau sudah ngaku jadi raja, ngaku jadi Tuhan, masa taubat pula kau? Bodoh kau. Itu rayuan iblis Pak. Akhirnya dia taubat. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Ini penting sekali kita taubat. Jalan tak taubat tu jalannya iblis, jalannya Fir'aun, jalannya Hamad, jalannya Ubay bin Khalaf, jalannya para munafik. Jalan orang beriman adalah taubat. Nah, Allah akan ganti nanti pada hari yang Allah janjikan tidak akan mengecewakan. Yauma yahzilullahu min nabi ala nabi wa amanu wa pada hari di mana Allah tidak akan mengecewakan para nabi, orang beriman dan orang-orang bersama mereka, dan di kanan mereka ada cahaya, kiri mereka cahaya, depan mereka cahaya. Mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Nanti Allah akan terangkan cahaya kita dengan cahaya taubat kita. Taubat istighfar bagi 3. Satu istighfar para nabi. Istighfar Nabi Adam, surah Al-A'raf ayat 23. Istighfar Nabi Nuh, Nabi Yunus, surat Al-Anbiya ayat 87. Apa baca Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zalimin. Kata Nabi, siapa yang baca ini 40 kali sehari, dalam sehari, setiap hari melazimkan 40 kali, maka Allah Ta'ala akan selesaikan masalahnya tanpa tahu dari mana dia diselesaikan masalahnya. Seperti mana Allah menolong Nabi Nuh, Nabi Yunus dari 3 kegelapan. Kegelapan lautan, kegelapan malam, dan kegelapan perut ikan. Pernah Pak ngamalkan 40 kali sehari? Udah Bu? Oh belum. Siap ngamalkan? Hafal kan? Surat Anbiya ayat 87. Yang ketiga, taubatnya Nabi Musa alaihissalam.
faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba anta inni tubtu ilaika wa ana awal muslimin. Apa Nabi Musa? Karena ketika dia sedang ngomong sama Allah Ta'ala, pohon kayu yang bicara. Kata Nabi Musa, ya Allah, aku mau tengok engkau. Yang bicara Allah kata, ya Musa, innani anallah, aku di Tuhan, sembahlah aku, solat, kata. Ya Allah, aku mau tengok engkau. Kan Allah menggunakan perantara kayu. Kata Allah Ta'ala, ya Musa, tengok gunung tuh, hancur gunung tuh kan. Ampun aku ya Allah. Dia dikasih jantung, dikasih hati, minta jantung, Pak. Sudah dikasih bisa ngomong, mau nengok langsung. Mau nengok nantilah dalam surga. Kesalahan kedua Nabi Musa pun pernah ninju orang. Nabi Musa ada taubatnya. Allahumma inni zalamtu faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sayyidul istighfar. Jadi istighfarnya nabi-nabi lalu sayyidul istighfar, induknya istighfar. Kata Nabi, sayyidul istighfar yakni Allahumma anta rabbi. Nah, dan seterusnya, karena waktu sudah habis sebenarnya. Siapa yang mengucapkan ini ikhlas karena Allah malam hari, mati dia menjelang pagi, kata Nabi masuk surga. Siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar di pagi hari, mati dia menjelang malam, masuk surga. Jadi Bapak Ibu, ternyata surga Allah Ta'ala itu bisa ditebus dengan istighfar. Lalu saya bilang, Bapak Ibu sini siapa yang hafal sayyidul istighfar, saya kasih 1 juta. Berebut ngapal tuh Pak. Sekarang Allah kasih janji dari Nabi SAW, siapa yang membaca sayyidul istighfar ikhlas karena Allah Ta'ala, mati menjelang pagi, maka dia masuk surga. Siapa yang membaca sayyidul istighfar di waktu pagi, mati dia menjelang malam, ikhlas dia membacanya, dia niat Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhanku, kau ciptakan aku ni hambamu, aku dalam perjanjian denganmu, aku berlindung dari segala sesuatu keburukan diriku, mulutku ni jahat, ampunilah ya Allah, kalau mataku ni salah, ampuni ya Allah, telinga aku berlindung ya Allah, aku nikmatmu banyak, dosaku pun banyak, ampuni aku ya Allah, tak ada yang bisa ngampuni aku kecuali engkau, ku tinggalkan semua apa yang kau larang, usahakan untuk kerjakan apa yang kau perintahkan, wa'di kamas tetak tu, aku berjanji untuk memenuhinya, aku sanggupi. Mati kita menjelang petang, masuk surga tuh Pak. Ada baca tuh Pak malam ini belum? Jangan lupa baca Pak, tahu bagi besok pagi mati. Mau masuk surga kan? Siap. Udah hafal Bu? Belum? Macam mana nak masuk surga nih? Yang terakhir baru lazimul istighfar. 1 istighfarnya nabi-nabi, kedua sayyidul istighfarnya Rasulullah, yang kedua baru lazimnya istighfar yang biasa, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu kata ulama minimal 100 pagi 100 petang. Kalau kita urutkan, lazimul istighfar, ambiya'il istighfar, sayyidul istighfar yang biasa, istighfar yang nabi-nabi, dan istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Rasulullah tak berdosa, tetap istighfar Pak. Sayyidul istighfar. Sampai sini Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kita bisa menjadikan ini amal utama sebelum dan setelah beramal. Utama sebelum dan setelah beramal, agar amal-amal kita ini hanya bergantung kepada Allah, diampuni dosa, diberkahi rezeki, ditambahkan kebaikan-kebaikan, dimudahkan dari segala urusan, insyaallah dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.